Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang SWOT matrix atau TOS matrix, yaitu matriks bagaimana kita melakukan matching antara faktor internal dengan faktor eksternal. Pertama, kita akan bahas tentang elemen dari analisis SWOT itu sendiri. Kalau kita lihat susunan perusahaan dan kondisi eksternalnya, maka kita bisa melihat urutannya lah perusahaan, kemudian lingkungan untuk jenis perusahaan yang sama, kita sebut dengan industri, dan keseluruhan ekonomi atau lingkungan makro. Untuk analisis internal, akan menghasilkan strength and weaknesses atau SW. Analisis eksternal akan terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah analisis industri, yaitu analisis tentang lingkungan mikro, yaitu lingkungan yang lebih dekat dengan perusahaan, sesama perusahaan yang sama. Yang kedua adalah analisis makro, di mana keseluruhan perusahaan dan ekonomi itu berada, akan menghasilkan pestel. Analisis industri dan pestel akan merupakan bagian dari OT atau opportunity dan threat. Kita akan melihat karakteristik dari elemen analisis SWOT. Ada dua aspek di sini. Yang pertama adalah aspek internal dan aspek eksternal yang terlihat pada sumbu vertikal. Yang kedua, aspek positif dan aspek negatif yang terlihat pada sumbu horizontal. Nah, S inilah hal yang terjadi pada faktor internal dan bersifat positif, yaitulah core competence dari perusahaan tersebut, area yang bisnis akan memerlukannya. Yang kedua adalah bagian eksternal yang positif, yaitulah kesempatan atau opportunity. Itu faktor yang bisa kita manfaatkan untuk memperoleh keuntungan pada persaingan tersebut. Yang kedua adalah pada sisi negatifnya. Weaknesses adalah faktor internal yang negatif, yaitu area yang membuat kita menjadi tidak unggul di tempat tersebut. Berikutnya adalah eksternal yang negatif adalah ancaman atau threat, di mana faktor ini bisa menciderai kondisi perusahaan. Di dalam tahapan analisis SWOT, ada 3 hal yang akan dilakukan. Pertama adalah menyusun daftar elemen, yang kedua melakukan penilaian, yang ketiga adalah menentukan faktor yang akan dipilih. Kita lihat secara lebih detail. Yang pertama adalah menyusun daftar elemen untuk setiap faktor. Ini akan dilakukan oleh tim, bisa melibatkan sejumlah pihak, dan yang dihasilkan adalah daftar panjang atas setiap elemen tersebut. Yang kedua, melakukan penilaian, misalnya dalam skala 1 sampai dengan 4. Hasil akhirnya akan berupa nilai yang ada pada setiap elemen analisis SWOT tersebut. Di bagian yang terakhir, kita akan menentukan faktor yang dipilih. Karena banyak faktor, sementara kita mempunyai prioritas waktu dan ruang yang terbatas, sehingga kita ambil faktor yang paling tinggi nilainya, misalnya antara 4 sampai dengan 6 faktor saja. Jadi hasil akhirnya daftar ringkas setiap elemen dalam SWOT dengan nilai yang tertinggi. Kita sekarang memasuki tahap dengan contoh yang akan dibahas. Jadi misalnya dari analisis tersebut, terdapat faktor strength itu dari kualitas produk sampai dengan 7 faktor, kemudian weaknesses, kapasitas produksi, sampai dengan 8 faktor, opportunities, permintaan dalam negeri kuat, sampai dengan 5 faktor, threat, pertumbuhan ekonomi yang melambat, sampai dengan 6 faktor. Tahap berikutnya, kita lakukan mapping atas faktor-faktor tersebut.
Jadi inilah tempat untuk melakukan mapping yang kita sebutkan SWOT matrix atau TOS matrix. Proses matching akan dilakukan untuk 4 faktor, internal terhadap eksternal atau sebaliknya. Perlu dicatat di sini, jika hanya melakukan analisis SWOT saja, maka yang diperoleh adalah munculnya sejumlah faktor saja. Sementara SWOT matrix di sini adalah bagaimana kita lakukan matching untuk melakukan proses brainstorming sehingga dihasilkan sejumlah strategi yang bisa muncul dari proses matching tersebut. Jadi tahap pertama adalah memasukkan faktor terpilih ke dalam setiap kotak yang sudah tersedia. Inilah pentingnya kita memilih sejumlah faktor terpenting saja, sehingga akan lebih fokus pada faktor tersebut. Tetapi ini pun masih kita perlu tambahi dengan sejumlah pembatas, misalnya lah supaya tidak terlalu jauh kemana-mana, kita tambahkan visi misi perusahaan. Yang kedua adalah arah strategi dari perusahaan tersebut. Proses matching ini akan menghasilkan 4 macam kategori. Yang pertama adalah SO strategi, yaitu gabungan antara S, strength, dan opportunity. Yang kedua adalah WO strategi, gabungan antara weaknesses dengan opportunities. Kemudian ST strategi, gabungan antara strength dan threat. Dan terakhir WT adalah gabungan antara weaknesses dengan threat. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu adalah SO strategi. Jadi, 2 faktor positif dari sisi internal dan eksternal kita gabungkan. Bagaimana perusahaan menggunakan kekuatan internalnya untuk mengambil keuntungan dari kesempatan di luar sana. Yang kedua adalah WO strategi, yaitu bagaimana perusahaan mengatasi kelemahan internalnya untuk mencegah perusahaan dari mengambil kesempatan di luar sana. Sisi positifnya adalah opportunity, negatifnya adalah weaknesses. Yang ketiga adalah ST strategi, di mana sisi positifnya adalah strength, sisi negatifnya adalah threat atau ancaman. Bagaimana perusahaan menggunakan kekuatan untuk mengurangi kemungkinan dan dampak dari ancaman dari luar. Yang keempat adalah WT strategi, yaitu bagaimana perusahaan mengatasi kelemahan internalnya sehingga ancaman dari luar tidak akan menjadi kenyataan. Walaupun demikian, inilah strategi yang paling lemah. Kita akan melihat pada contoh kasus semen ABC, di mana semua daftar kita masukkan. Pada contoh ini, ada 3 faktor untuk setiap elemen yang ada. Kita akan mencoba melihat, di sini ada faktor pembatas, visi misi perusahaan, yaitu menjadi pemain andal di dalam negeri dengan tetap memperluas pasar regional. Sementara arah strategi itu defensif dan selektif capital expenditure. Strategi yang pertama adalah SO strategi, yaitu 2 faktor strength kita pertemukan dengan opportunity nomor 2, sehingga muncullah bagaimana kita memasarkan produk berkualitas pada pasar regional dengan harga yang kompetitif. S-nya adalah S1 dan S2, sementara O-nya lah kita ambil dari O yang nomor 2. Yang kedua adalah strategi WO, jadi memanfaatkan lini produksi yang terbatas untuk melayani pasar regional dengan harga yang kompetitif. W-nya kita ambil dari W1, itu kapasitas produksi terbatas, sementara O-nya kita ambil yang kedua. Yang ketiga adalah ST, yaitu bagaimana mempertahankan biaya produksi rendah untuk menghadapi perlambatan ekonomi. S-nya yang nomor 2, T-nya yang nomor 1. Demikian, pada contoh ini kita melihat ada 3 proses matching. Kita tidak melakukan untuk WT strategi,
Jadi ada 3 contoh strategi yang bisa kita gunakan untuk pembahasan berikutnya. Ada beberapa kemungkinan dari hasil matching. Yang pertama tentang jumlah alternatif, yang kedua seleksi alternatif, dan yang ketiga adalah alternatif yang terpilih. Kita mulai dari jumlah alternatif. Jadi pada dasarnya ini masalah kreativitas. Jadi banyak tidak selalu berarti lebih baik, dan sedikit tidak selalu berarti lebih buruk. Karena pada waktu kita memperoleh alternatif yang banyak, kita akan menyeleksinya sehingga menjadi lebih sedikit, karena bisa saja bertentangan satu sama lain. Sementara jika mirip, kita bisa menggabungkannya. Jika terdapat lebih dari satu, maka perlu dipilih alternatif yang terbaik. Bisa dengan analisis kuantitatif, judgment, atau model yang lainnya. Intinya adalah ada alternatif yang kita pilih dari strategi yang kita buat elaborasi sebelumnya, dan kita pastikan bahwa sumber daya yang tersedia memang ada untuk proses implementasi nantinya. Pada contoh di depan tadi, terdapat 3 alternatif yang muncul dari proses matching. Yang pertama terkait dengan biaya produksi, yang kedua lini produksi, yang ketiga adalah produk berkualitas pada pasar regional. Pada contoh ini kita bisa melihat bahwa ketiga hal tersebut adalah strategi yang masih bisa kita gabungkan, sehingga kalau kita gabungkan akan muncul kurang lebih adalah strategi dalam bentuk memasarkan produk berkualitas pada pasar regional dengan harga kompetitif serta biaya produksi efisien dan fasilitas produksi terbatas di tengah perlambatan ekonomi. Dengan manfaat yang kita bisa gunakan atas SWOT atau TOS matrix, kita akan mencoba melihat keterbatasan yang muncul dari tools tersebut. Yang pertama, SWOT matrix tidak menunjukkan bagaimana kita memperoleh keunggulan kompetitif. Matrix ini bisa kita jadikan sebagai diskusi awal. SWOT matrix pada dasarnya adalah potret sesaat, sehingga matriks tunggal tidak dapat menggambarkan dinamika dari kapabilitas sebuah perusahaan. SWOT matrix dapat menjerumuskan kepada penekanan pada faktor tunggal internal atau eksternal saja. Inilah salah satu kelemahannya. Dan terakhir, SWOT matrix sangat longgar dalam menyediakan proses matching yang bisa mengarah kemana saja, tidak bisa kita kontrol nantinya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.